Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Larasati dari kelas Manajemen 23A dengan NPM 234111104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inflasi dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Miss Wulan Reski Amalia SAK MAK. Apa itu inflasi? Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Pengertian inflasi menurut Markus. Menurut Markus mengungkapkan bahwa inflasi yaitu sebuah nilai pada saat tingkat dari suatu harga barang ataupun jasa umumnya yang sedang mengalami kenaikan. Penyebab terjadinya inflasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Secara umum, penyebab inflasi adalah karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Secara rincinya, berikut adalah beberapa penyebab inflasi. 1. Meningkatnya permintaan. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara menyeluruh atau agregat demand. Kedua, meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku, misalnya harga bahan bakar naik, upah buruh naik. 3. Tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Penggolongan dan macam inflasi. Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri misalnya akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besar cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup atau closed inflation. Namun apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi yang itu disebut sebagai inflasi terbuka atau open inflation. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% per setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Berat antara 30% sampai 100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya 1. Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index. Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua, indeks biaya hidup atau Cost of Living Index. Yang ketiga, indeks harga produsen. Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen
untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi. Yang keempat, indeks harga komoditas. Indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu. Yang kelima, indeks harga barang-barang modal, deflator atau PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan barang jasa. Berdasarkan keparahannya, inflasi juga dapat dibedakan menjadi 4, yaitu inflasi ringan. Inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Inflasi sedang yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Inflasi tinggi, yaitu inflasi yang paling parah akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang sebab nilai uang yang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan uang sehingga perputaran uang semakin cepat dan harga naik secara akselerasi. Inflasi sangat berat atau hyperinflation yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Dampak inflasi. 1. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Yang kedua, dampak inflasi terhadap minat. 3. Dampak inflasi terhadap kalkulasi. Keempat, dampak inflasi terhadap ekspor. Dan yang terakhir, dampak inflasi terhadap efisiensi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.